Pihak Reza Gladys memberikan pesan yang menyiratkan banyak makna untuk seterunya. Nikita Mirzani yang kini jadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kini ketika akan mulai memasuki pokok perkara usai majelis hakim membacakan putusan sela, pihak Reza Gladys berharap Nikita mau kooperatif untuk terbuka di persidangan terkait pihak-pihak lain yang diduga terlibat di dalam perseteruan mereka. Bukan tanpa alasan, pesan tersebut disampaikan pada Nikita Mirzani agar membuat permasalahan yang bermula dari kisru skincare ini bisa terang benderang. Di sisi lain, Nikita Mirzani menurut pihak Reza Gladys juga bakal diuntungkan jika mau kooperatif dalam persidangan nantinya. Lantas, apakah itu artinya Reza Gladys mengajak Nikita untuk bersekutu? Kepada terdakwa ini, cobalah menyadari semua apa yang terjadi saat ini, karena ternyata eksepsi kan ditolak oleh majelis hakim. Jadi untuk kedepannya, cobalah sikap dan perilakunya yang selama ini begitu angkuh dan sombong, supaya coba kembali. Seperti kita tahu bahwa pengadilan itu adalah tempat persidangan yang mulia. Jadi supaya dalam persidangan ini berlaku sopan, jangan berbelit-belit memberikan keterangan nantinya, dan buka semua permasalahan bagaimana sih sebenarnya cerita permasalahan ini, sehingga hakim itu melihat ada etikat baik dari terdakwa ini, bahwa dengan adanya keterbukaan yang dilakukan oleh terdakwa mungkin bisa meringankan terdakwa, dan juga untuk hal-hal yang apa yang telah terjadi selama ini, menyesali atau tidak, itu menjadi pertimbangan hakim nantinya, bukan membebaskan tapi meringankan hukuman. Itu harapan kami supaya terdakwa ini benar-benar menyadari hal ini, jangan lagi lah sombong dan angkuhnya itu ditunjukkannya. Kasihan, karena memang sanksi hukumnya sangat berat. Dalam hal ini kami menyampaikan kepada terdakwa pertama, jangan tumbalkan diri, jadilah justice kolaborator. Artinya ringankan diri. Kedua, bersikap baiklah diri dalam persidangan. Ketiga, jangan melakukan perbuatan yang sama melalui hukum yang sama. Karena apa? Karena dia didakwakan dengan pasal 7B ayat 2. Nah, itu tentang undang-undang itu. Nah, kalau itu digunakan, sama saja melakukan perbuatan yang sama. Artinya kalau ketiga ini dilakukan, ya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang hakim akan melihat. Memang sejak awal kasus ini bergulir, pihak Reza Gladys menilai ada pihak lain yang terlibat dalam pusara perseteruan kliennya dengan Nikita Mirzani. Apalagi saat membuat laporan polisi, Nikita Mirzani bukanlah salah satu pihak yang diadukan oleh Reza Gladys terhadap sejumlah peristiwa yang dialaminya di akhir tahun 2024 lalu. Maka dari itu, ketika proses persidangan sudah memasuki pokok perkara di mana akan banyak saksi yang diperiksa dan sejumlah bukti dibeberkan, Nikita Mirzani diharapkan mau terbuka untuk membuat kliennya membongkar dalang sesungguhnya di balik kisruh yang terjadi. Kami harus tegaskan, pengaduan klien kami pada tanggal 1 Desember terhadap laporan klien kami dengan nomor 7355 tanggal 3 Desember 2024 terhadap 3. Dan terhadap pengaduan dan laporan ini terhadap 4 peristiwa hukum. Tanggal 27 Oktober, tanggal 13 November, dan tanggal 14 November. Tanggal 27, tanggal 13 bulan 14, dan tanggal 27 November. Saya ulangi ya, 27 Oktober, 13, 14, dan 27 November. Terhadap 4 peristiwa. Kemudian dalam surat dakwaan ditambah peristiwa. Artinya kami sendiri saja sudah meyakinkan, ya, dalam keterangan klien kami bahwa tidak harus dua tersangka tadi. Ditambah lagi dalam surat dakwaan. Nah ini kan sudah jelas. Silakan masyarakat membuka, ya, surat dakwaan itu melalui Google, ketik SIPP PN Taksel, kemudian ketik di pencarian nama Nikita Mirzani. Ketahuan apa? Baca. Orang bodoh sekalipun akan melihat siapa yang melakukan
siapa yang menyuruh melakukan, dan siapa yang turut serta melakukan. Nanti di persidangan kita lihat, kan minggu depan sudah mulai masuk pembuktian. Salah satunya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Untuk saksi korban nanti minggu depan, itu yang pertama-tama diperiksa. Nanti proses ini kita lihat, siapa sih sebenarnya pelakunya, pelaku utamanya. Nah ini tergantung kepada terdakwa. Kalau terdakwa tidak mau membukanya, nah, risiko dia yang menanggung. Tapi kalau dia mau terbuka ini semua, bisa mengingatkan bagi terdakwa. Atas pernyataan tersirat pihak Reza Gladys yang menganggap ada sosok lain yang harusnya ikut terseret dalam permasalahan ini, asumsi publik pun merucut pada dua nama, yakni Doktif dan Dr. Oki Pratama sebagai pihak yang dimaksud. Terlebih, keduanya pun sudah disebut dalam dakwaan JPU terhadap Nikita Mirzani karena dianggap punya peran di dalam membawa Nikita sebagai terdakwa di persidangan. Sebenarnya tidak juga sih, kalau kita lihat dari proses hukumnya, ini kan memang diawali ada pihak-pihak lain yang mencoba speak up masalah Dr. Reza ini. Tapi kan ujung-ujungnya terdakwa yang terima uang. Kerjasama terdakwa di kita dengan Mail. Dan hanya bisa jika mereka membuka ini semua masalah pengadilan, baru kita tahu bagaimana sih sebenarnya masalah ini. Kita ikutin apa yang dibacakan oleh jaksa ya, dakwaannya. Dakwaannya pertama review jelek oleh Doktif, ya, ditangkap oleh Dr. Oki, ya, kemudian Dr. Oki mengolah menjadi pertama itu uang tutup mulut, ya. Kemudian setelah uang tutup mulut ini muncul, dilepas kepada Nikita dan Mail untuk melaksanakan untuk eksekusi daripada mengeksekusi yang diawali oleh Doktif dan Dr. O ini dieksekusi oleh Nikita dan Mail. Jadi mereka sebenarnya hanya mengeksekusi apa yang sudah dirancang oleh Doktif dan Dr. O ini. Jadi perancangnya dari sana, pelaksananya mereka berdua. Jadi mereka mestinya buka mulut bahwa mereka ini pelaksana daripada yang dirancang oleh dua. Kalau dia mau berterus-terang dalam persidangan ini, bisa perancangnya ini, perancang mode ini yang duluan sebenarnya, bahwa mereka ini yang melaksanakan apa yang dirancang oleh dua orang sebelumnya. Ada reviewer saat itu atas nama akun Doktif, kemudian diikuti oleh reviewer yang lain, salah satunya terdakwa Nikita Mirzani, yang menuduhkan sesuatu kepadanya dengan narasi overclaim. Itu adalah kejahatan Doktif. Kenapa? Karena yang sebenarnya yang bisa dan berwenang, berkompetensi untuk menyatakan itu adalah Badan POM sebagaimana Perpres nomor 80 tahun 2000. Lantas, apakah Nikita Mirzani mau ikut dalam permainan Reza Gladys untuk ikut mengungkap sosok yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama dalam kisru soal skincare ini? Atau Nikita memilih untuk tetap pasang badan karena sudah kadung punya dendam mendalam pada Reza Gladys lantaran sudah membuatnya menderita di balik jeruji besi? Banyak ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Terdakwa harus membuka ini semua. Kan tanpa dibuka oleh terdakwa ini agak sulit untuk mengikutkan pihak lain. Harapan kami, bukalah semua ini permasalahan, jelaskan sehingga hakim bisa melihat, majelis hakim bisa lihat, oh ya memang dia sudah terbuka semua permasalahan dan terang benderang ini perkaranya, maka dia bisa diringankan hukuman. Pertama, saya sampaikan ya, bahwa klien kami itu dari awal sejak Maret 2025 selalu menyampaikan kepada kami bahwa klien kami itu tidak ada lagi memiliki dendam terhadap terdakwa dan klien kami menyampaikan gunakan hak dari terdakwa Nikita Mirzani, jangan mau menjadi tumbal karena dia yakin dan percaya bahwa perbuatan dugaan tindak pidana ini terdakwa Nikita Mirzani bukan sebagai penanggung jawab utama.
Terlepas dari sikap yang bakal diambil ke depannya, Nikita Mirzani pun terkesan sangat menantikan jalannya persidangan. Nikita menyiratkan jika pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus untuk melakukan pembelaan. Apakah strategi yang dimaksud bakal sejalan dengan harapan Reza Gladys untuk membongkar penanggung jawab utama kisruh yang terjadi? Aku sudah ikhlas karena aku sudah ditahan 3 bulan dan sekarang juga udah masuk proses persidangan yang memang persidangan ini tuh Niki tunggu banget ya karena pengen banget bertatap muka langsung sama para saksi-saksi dari pihak lawan. Pertama saya sampaikan ya bahwa klien kami itu dari awal sejak Maret 2025 selalu menyampaikan kepada kami bahwa klien kami itu tidak ada lagi memiliki dendam terhadap terdakwa dan klien kami menyampaikan gunakan hak dari terdakwa Nikita Mirzani, jangan mau menjadi tumbal karena dia yakin dan percaya bahwa perbuatan dugaan tindak pidana ini terdakwa Nikita Mirzani bukan sebagai penanggung jawab utama. Ya, jadi harus terbuka lah, dijelaskan semua itu persoalannya, tidak usah ada yang ditutupi dengan pengertian begini. Mungkin bisa meringankan bahwa pelaku utamanya bukan terdakwa ini, tapi adalah orang lain yang melakukan. Dia hanya terbawa mau menikmatin uangnya saja. Jadi supaya jelas, jangan dia mau korban, ya apa boleh buat lah. Kalau begitu hukumannya buat dia nanti.